I don't see nobody but you. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Welcome, this is my video. Baik, perkenalkan nama saya Yohana Sriwan Jebua. Kali ini saya akan membahas materi ekonomi bab 4 indeks harga. Langsung saja bagian A, pengertian dan tujuan perhitungan indeks harga. 1. Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Kedua, tujuan perhitungan indeks harga. A. Sebagai petunjuk indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Bagian B. Sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan kebijakan persediaan dan jumlah besar dan teratur. Bagian B. Indeks harga umumnya digunakan pedagang, penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Langsung bagian B. Metode perhitungan indeks harga. A. Metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Rumus PON. Skala PN per skala PO kali 100, di mana PON angka indeks harga tahun N pada atas dasar tahun O. PN harga pada tahun yang dihitung indeksnya. PO harga tahun dasar atau tahun basis. Skala adalah jumlah. B. Metode indeks harga agregatif seimbang. Rumus IL, skala PN QO per skala PN QO kali 100. Indeks harga menetap harga, nilai inflasi, turunnya suatu nilai mata uang, di mana PN harga tahun tertentu, PO harga tahun dasar, IL indeks Le Prairies. Langsung bagian C, pengertian dan penyebab inflasi. 1. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kedua, penyebab inflasi. A. Inflasi tarikan permintaan. B. Inflasi dorongan biaya produksi. C. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Langsung bagian D. Jenis-jenis inflasi terbagi 3. 1. Jenis inflasi. Bagian A. Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun. Bagian B. Inflasi sedang berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Bagian C. Inflasi besar berat berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Bagian D. Inflasi sangat berat berada di atas 100% per tahun. Nomor 2, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. A. Inflasi yang bersumber dari luar negeri. Bagian B. Inflasi bersumber dari dalam negeri. Bagian E. Menghitung inflasi. Angka inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah di bidang ekonomi. Lanjut, bagian H. Dampak dan cara mengendalikan inflasi. Bagian A. Dampak inflasi. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Ketiga, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. 4. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Bagian B. Cara mengendalikan inflasi. 1. Kebijakan moneter. Kedua, kebijakan fiskal. Ketiga, kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal. Lanjut bagian G. Teori permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang. Bagian A. Pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom
untuk menerangkan mengapa individu dan perusahaan memegang uang. Bagian B, teori permintaan. Permintaan uang adalah masalah yang menonjol dalam ekonomi makro. Permintaan uang berperan dalam penentuan tingkat harga, pendapatan, dan MKP, di mana M uang, K konstantan, P harga. Penawaran uang. Pada hakikatnya, penawaran uang adalah jumlah yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kurva penawaran uang. Pergeseran kurva penawaran uang. Lanjut bagian H. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. 1. Pengeluaran konsumen. 2. Biaya transaksi saham dan obligasi. 3. Perubahan harga secara umum. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang terbagi 5. 1. Tingkat bunga. 2. Tingkat inflasi. 3. Tingkat inflasi produksi dan pendapatan nasional. 4. Kondisi kesejahteraan dunia perbankan. Dan terakhir 5. Nilai tukar rupiah. Baik, sekian dari saya penjelasan materi ekonomi. Saya yang bernama Yohanes Ridwan Jebuang mengucapkan terima kasih.